Oke, next. Semoga ini cewek ya. Semoga namanya Kina. Tapi halo Kina. Satu K dikumpulin satu value rame mas. Bro, Boy Kevin ya. Ini Arab lagi manggung di. Selamat. Halo, apa kabar Kina? Halo? Halo. Kok halo? Hai, apa kabar? Halo Mas P, halo viewersnya Mas P. Halo. Oke. Agak deg-degan ya ternyata ya ikutan sebawit ya. Santai aja, nggak usah deg-degan. Biar aku aja yang deg-degan. Okay. Jadi mungkin apa ya yang bakalan aku. Sumpah bentar. Deg-degan Mas P bentar ya. Soalnya tuh aku tuh tahu Mas P itu dari aku waktu masih SMP mungkin karena. Jangan gitu dong, aku kelihatan tua kalau gitu. Karena waktu itu Mas P mantan aku ngefans banget sama Mas P, dia nontonin Mas P terus gitu loh. Terus akhirnya aku tahu Mas P. Terus ketika Mas P abis itu kan aku udah putus nih dari mantan aku. Terus aku udah gak ngikutin Mas P lagi. Ini kedengeran banget shakingnya ya, sorry ya. Berarti sekarang jomblo terus, nih? Loh, kok gitu? Iya soalnya aku jomblo juga sih. Bunda Greta, halo Nino. Terus Oke. Intinya pas aku lihat Mas P di maraton tuh aku kayak he's here, dan aku seneng sih ketika melihat kehadiran Mas P di sana. Meskipun Mas P berkali-kali dibully, tapi kayak I know you, meskipun nggak terlalu dalam, tapi aku tahu Mas P tuh gitu tuh gimmick doang gitu loh. Jadi aku nggak kemakan bully-buliannya mereka itu. Anyway, aku tuh pengen tanya sih. Sebenarnya ini pribadi ya mungkin, tapi aku kayak masih membutuhkan solusi gitu. Oke. Jadi intinya aku itu kan baru mulai kerja tahun 2021. Tahun 2021 aku kerja. 4 days ago? Sorry, gimana? 4 tahun lalu for letter. Oke, terus? Iya. Terus itu posisinya aku waktu itu lagi COVID. Oke. Ya kan, PPKM gitu. Aku tuh waktu itu posisinya lagi kuliah sambil kerja. And then ada satu dan lain hal, akhirnya aku nggak bisa lanjut kuliah. Karena COVID bro, tau lah ya kan, apalagi gitu. Terus abis itu, akhirnya aku kerja. FYI aku kabupaten Mas P, aku tuh nggak tinggal di kota, aku di kabupaten di Jawa Tengah. Jadi aku tuh kerja as a barista selama 3 tahun. Dan aku ngerasa aku capek kerja sama orang gitu. Aku tuh pengen. Kamu capek kerja sama orang, berarti kamu capek untuk nyari uang. Gimana kalau aku nafkain aja? Biar kamu gak capek. Mas P, tak tutuk loh sampean. Oke, terus? Gaur. Terus habis itu, maaf ya Bunda Greta lagi Mas P loh sing beler. Terus habis itu aku kan capek ya kerja sama orang. Akhirnya aku mungkin idealis kali ya bahasanya, idealis. Aku pengen bisa menghasilkan dengan caraku sendiri gitu. Oke, bukan di bawah orang lain. Iya, aku pengen bisa kakiku sendiri. Oke. Dan aku paham itu kan pasti struggle banget ya. Struggle banget Mas P. Terus aku akhirnya mencoba untuk menjadi beauty content creator yang sekarang males-malesan. Tapi aku sambil affiliate juga di aplikasi TikTok gitu-gitulah. Keranjang kuning. Nah, sampai akhirnya keranjang kuning. Terus habis itu sekarang aku juga jadi host live streamer. Tapi di adalah aplikasi khusus live streaming gitu. Tapi in a good way ya, kalian jangan mikir aneh-aneh. Terus habis itu aku tuh sekarang lagi ada di titik kayak ragu sama keputusanku sendiri gitu loh. Soal? Kayak soalnya aku tuh di sini-sini aja gitu loh Mas B. Oke. Nggak maksudku.
Kayak ngestak aku kan? tidak aku Hmm. tidak menemukan sebuah perkembangan yang signifikan gitu dari apa yang Kamu lakukan selama aku lakukan. Ya, setahun belakang maybe? betul. Aku udah mungkin around 2 tahunan. Oke, udah 2 tahunan dan kau merasa stuck di situ-situ aja. Ya, jadi itu kan aku loncat ke sana kemari kan. Aku coba jadi beauty content creator, terus aku juga coba jadi macam-macam lah. Ya host Nah, live streaming terus- itu. Iya, betul. Terus? Dan aku ngerasa kayak mungkin karena aku terlalu ngelihat pencapaian orang lain juga kali ya. Jadi kayak aku tuh ngebanding-bandingin diriku sama orang lain gitu loh. Setuju. Itu yang tadi aku bilang, yang udah ada di otakku sebenarnya. Aku ingin ngomong pada saat kamu berhenti ngomong, kamu sedang bertarung sama dirimu sendiri, bukan sama orang lain. Kalau misalnya kita ngelihat progres orang lain lebih cepat, ya udah. Kenapa gitu? Karena misalnya kita melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, dengan modal yang sama, belum tentu resultnya atau hasilnya sama. Ini bukan matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini tentang kehidupan yang tidak semua orang melalui dengan hasil yang sama. Jadi apa yang kamu lakukan mungkin udah 2 tahun dan ternyata masih stuck di situ aja. Masih banyak contohnya yang melakukan bertahun-tahun baru sukses. Ini aku kasih contoh deh. Pernah tahu KFC nggak? KFC, Colonel Sanders itu baru ngerasakan suksesnya KFC pada saat dia umur tua. That's why logo KFC, Colonel Sanders itu pada saat dia tua, bukan muda atau ya nggak semuanya itu bisa sesuai dengan apa yang kita lihat dari sosial media, apalagi dengan standar-standar sosial media yang lu bisa kaya dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini, dengan mudah dan lain-lain. Nggak semuanya orang bisa sama. Kalau misalnya semua orang bisa sama, lalu di mana letak bedanya? Dalam artian kalau aku boleh bilang, kamu udah di track yang tepat. Kenapa aku bilang kamu udah di track yang tepat? Karena dari ceritamu kamu gak berhenti berusaha. Dan dari niatmu ada di sini, kamu ingin bertanya. Yang artinya kamu ingin belajar. Kamu udah ada di track yang tepat. Tinggal bagaimana cara kamu konsisten menghadapi itu semua. Reza Arab pun pernah berpikir, sampai kapan aku gini? Siapapun Thierry Son pun pernah berpikir, kok aku ngestak ya? Aku sama Thierry Son kebetulan satu angkatan YouTuber yang dari dulu lama dan kita nggak sampai 1 juta subscriber, di mana banyak orang yang nyalip kita. Dulu aku sama Thierry Son salah satu dari 100 orang yang mencapai 100.000 pertama di YouTube. Tapi sampai sekarang kita berdua masih belum 1 juta subscriber. Kalau pointernya atau kalau hitungan sukses itu adalah angka, berarti aku sama Thierry Son belum sukses sekarang. Karena kita masih belum sampai di angka yang gede banget. Jadi sebenarnya yang harus ditegaskan adalah kita sedang bertarung sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Masalahmu di sini kamu sedang khawatir akan, aku bisa nggak sih ada di jalan ini? Aku bisa nggak sih sukses di jalan ini? Aku harus truth ke kamu, sayangku Kina. Kalau kadang kita juga harus tahu kapan untuk berhenti. Dengan pikiran, jangan sampai berhenti walau udah hampir mati. Aku bisa ada di sini, aku dari tadi udah cerita, mungkin kau udah denger juga. Aku bisa ada di titik ini, bisa ada di rumah ini, bisa dengan circle ini, karena aku gak pernah berhenti walaupun berkali-kali aku ada di titik yang paling bawah. Bahkan akhirnya semesta menyuruhku untuk naik level pada saat aku benar-benar memutuskan untuk berhenti. Rezeki nggak ada yang tahu sih ya, ibaratnya gitu. Sorry, kalau kau ngomong rezeki berarti kita udah ngomong agama, karena itu sesuatu hal yang bahasanya abstrak, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita
nggak bisa kita hitung dan nggak bisa kita prediksi agama. Aku selalu punya keyakinan, aku selalu punya prinsip dalam hidupku dan ini diajarkan oleh papaku. Boleh ikutin atau enggak? Papaku selalu bilang ke aku cara untuk sukses itu ada 3. Yang pertama doa, yang kedua ikhtiar, yang ketiga tawakal. Kalau bahasa ininya ikhtiar itu it means usaha, doa it means ya udah doa aja, yang ketiga tawakal itu it means kita percaya, kita yakin sama Sang Pencipta bahwa apa yang kita lakukan akan indah pada waktunya. Udah itu aja. Dan itu nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kok nggak bisa doa aja, kok nggak bisa ikhtiar aja, kok nggak bisa tawakal aja. Kau doa aja tanpa ikhtiar dan tawakal itu namanya omong kosong. Kau ikhtiar aja tanpa doa dan tawakal itu namanya sombong. Semua itu harus dilakukan bersamaan. Ikhtiar, doa, dan tawakal. Dan alhamdulillah, aku bisa ada di titik ini karena aku melakukan 3-tiganya. Noted. Noted ya kau ya. Noted. Sama boleh tanya satu lagi nggak Mas Bre? Kalau buat Kina 27 pertanyaan, aku siap. Maaf ya. Kalau misalnya nanti kurang atau waktunya nggak cukup, kita bisa lanjut di DM atau WA, santai aja. Bunda Greta, bojomu. Bunda Greta udah tidur. Kalau Bunda Greta tidur kan aku butuh orang buat ngobrol yang cewek yang lain gitu loh. Viewer saksi. Gini Mas Bre. Oke. Aku itu Mas P pernah nggak, maaf ya sebelumnya, Mas P pernah nggak sebel sama orang tuanya Mas P? Entah itu ayah atau ibu. Akan sangat benar. Oke, sorry. Silakan. Aku tuh pokoknya ada backstory yang kurang enak lah gitu kan. Sampai sorry ya guys, maaf ya Mas P. Santai. Kenapa backstory-nya? Sampai detik ini intinya tuh aku masih susah untuk berdamai dengan semua hal itu gitu. Padahal kan kalau kata orang-orang restu orang tua nomor 1 ya. Doa orang tua pun juga. Iya. Nah, tapi sedangkan aku tuh kalau sama orang, bukan khususnya sama bapakku ya, aku tuh kayak masih belum bisa selegowo itu gitu loh Mas Pe. Kina boleh cerita boleh enggak, tapi aku harus tanya, memang kenapa? Intinya kayak aku tidak menemukan sosok ayah gitu. Maksudnya kayak bapakku ki disfungsional ngono ki lho. Oke, paham. Ya gitu. Terus? Nah kayak ya aku tuh merasa sebel gitu loh. Kayak yang dimana masanya aku masih butuh kamu, masih butuh ayahku, maksudnya tuh masih butuh ayahku. Tapi dia nggak ada. Kayak dia tuh benar-benar nggak peduli itu sama aku. Sampai aku sekarang akhirnya apa-apa harus struggle sendirian. Aku harus ya kayak yang sekarang ini. Makanya aku kayak khawatir itu sama masa depanku karena aku nggak ada backingan dari sosok ayah. Terus tapi pengen berdamai juga sama hal tersebut gitu. Cuman masih susah gitu. Itu gimana Mas We? Ini aku mau jawab secara agama atau normal aja? Terserah Mas P, sependapatnya Mas P aja. Oke, yang ada di otakku aja berarti ya? Ya, aku pengen dapat pendapat dari orang yang belum tahu aku siapa gitu. Jadi kayak biar netral aja gitu. Gini, kata durhaka itu bukan untuk anak saja, tapi juga berlaku untuk orang tua. Itu yang harus dipahami oleh Kina dulu.
Jadi ada anak durhaka, ada pun orang tua durhaka. Yang artinya orang tua ini tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Tidak bisa bersikap layaknya orang tua yang seperti Kina bilang tadi. Itu dulu yang harus Kina pahami. Yang kedua, kalau Kina nangis, mending di sebelahku deh. Aku bisa puk-puk biar lebih enak. Biar Kina bisa senyum lagi. Oke, yang kedua, tapi kalau orang tua durhaka, anak itu tetap punya kewajiban. Yang namanya kewajiban itu nggak bisa ditawar, Kina. Kewajiban dari anak itu adalah memaafkan, berbakti, dan mendoakan. Tadi Kina nanya, apakah aku pernah sebel sama orang tua? Jelas pernah. Itu manusiawi. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita sadar bahwa tanpa mereka kita nggak ada di dunia? Oh shit. Oh, I hate that. Oh fuck. Kita memang tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Oh, sorry. Yang kita ingat. Tapi faktanya, Kina, setiap manusia itu sudah ditanya, kamu mau hidup sebagai apa? Kamu ingin hidup yang seperti apa? Kamu ingin ujian yang seperti apa? Kita semua itu sudah ditanya. Masing-masing dari kita dan memori itu dihapus dan akan dikembalikan pada saat hari kiamat nanti. Sorry, aku harus membahas lewat agama karena Kina tadi pingin itu kan. Oke. Fine. Oke. Jadi sebenarnya Kina sendiri yang memilih untuk dilahirkan dari keluarga yang seperti ini. Tapi Kina dihapuskan memorinya. Ini fakta, Kina bisa cari di Al-Quran. Kalau aku sebagai orang Islam, Al-Quran adalah guideline-ku. Al-Quran adalah kitab undang-undangku. Dan aku hanya bisa percaya 100% terhadap apa yang diucapkan oleh Al-Quran. Jadi, ada satu kewajiban yang Kina jangan lupakan. Ada 3 hal kewajiban yang jangan Kina lupakan terhadap orang tua. Memaafkan, berbakti, dan mendoakan. Sejahat apapun orang tua Kina, ayah Kina terhadap Kina disfungsional, tidak bertanggung jawab, atau bahkan melupakan, tidak peduli dengan Kina, Kina harus bisa maafkan, Kina harus bisa berbakti, dan Kina harus mendoakan yang terbaik. Lalu gimana dengan hidup Kina? Kina jangan pernah merasa kalau hidup itu sendirian. Kina jangan merasa, berarti aku gak ada orang tua yang doain, aku gak bisa hidup. Enggak kayak gitu. Doa orang tua itu memang penting. Tapi faktanya jauh lebih penting doa dari diri sendiri yang meminta pertolongannya dan tahu bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Itu jauh lebih penting dari apapun. Matur suwun ya Mas Ferdi. Thank you ya. Kina jangan nangis. Serius Kina jangan nangis. Karena bukan Kina jangan nangis. Kina boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Sedih itu luapkan, bahagia itu luapkan, marah itu luapkan. Tapi jangan berlebihan. Selanjutnya Kina harus mikir apa yang harus Kina lakukan untuk kedepannya yang terbaik buat Kina dan sekitar Kina. Banyak orang kok yang sayang sama Kina, tenang aja. Thank you Mas B. Kalau Kina butuh teman curhat, lewat DM ya. Lewat DM Bunda Greta sih weh. Jangan sampai Greta tahu. Viewers tolong diklip viewers. Oke, makasih ya Mas Bea. Thank you, sangat amat membantu dan melegakan sih jujur. Sama-sama Makasih Kina. ya buat teman-teman semuanya. Respect. Thank you so much perhatiannya, yang lain juga. Makasih ya. Semangat Kina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Malam. Wah, nggak bisa nih aku kayak gini nih.
Ini udah terlepas jauh dari image TP, nggak bisa nih. Ini terlalu jauh udah. Ini udah terlalu jauh dari image TP yang ini image TP jam 5 pagi nih. Apa menurutmu tawakal, Mas? Kalau misalnya aku bahasa Indonesia kan tawakal itu cuma yakin. Yakin dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita lakukan. Yakin bahwa akan ada jawaban dari semua doa kita, akan ada hasil dari semua usaha kita. Yakin. Berserah diri pada Tuhan gak sih Mas tawakal? Buat aku ya, buat aku cara untukku berserah diri ini jatuhnya kayak denial ya. Ya emang berserah diri betul, tapi caraku untuk berserah diri itu adalah yakin. Yakin bahwa Tuhan itu ada, yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa setiap doa kita didengarkan, yakin bahwa semua usahaku tidak sia-sia.